Salam sejahtera untuk para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para hamba-hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik yang ada di dalam gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Di edisi nomor 38 ini, kita akan membicarakan satu seri ngobrol sebetulnya yang sudah kita mulai, yaitu seri ngobrol apakah hamba Tuhan ... ya. Kalau yang pertama kemarin kita bertanya apakah hamba Tuhan boleh marah. Sekarang pertanyaannya, apakah hamba Tuhan boleh bisnis? Jadi kita kedatangan dua narasumber, bukan bintang tamu ya, ini narasumber. Yang pertama itu adalah Pendeta Hengki Chok, yang udah pernah dan sering mengisi di Ngopas. Apa kabar Pak Hengki? Baik Pak, terima kasih untuk kesempatannya, boleh mengisi kembali. Puji Tuhan, Pak Hengki dari Los Angeles. Dan kita ada narasumber yang kedua, yaitu Bapak Adrian Permana. Pak Adrian, apa kabar Pak? Baik Pak. Baik, Shalom semuanya. Terima kasih kesempatannya juga bisa ngobrol kembali ini. Puji Tuhan, Pak Adrian Permana dari Malang, dari Jawa Timur, begitu ya. Kita bersyukur sekali. Nah, kita langsung kepada pertanyaan-pertanyaannya karena Bapak-Bapak sudah dikenal di dalam edisi Ngopas sebelumnya. Kalau kita bicara mengenai hal ini, apakah hamba Tuhan boleh bisnis? Ya, kira-kira bagaimana nih? Apakah kita harus limit dulu pembicaraan kita pertama-tama supaya nggak terlalu melebar? Saya yakin mungkin banyak pertanyaan mengenai investasi dan lain sebagainya. Mungkin kita clearkan dulu mungkin definisinya ya di dalam hal ini. Silakan Pak Hengki. Menurut Pak Hengki gimana nih? Kita clearkannya bagaimana di definisinya? Kalau boleh dikatakan clear kan oke. Mungkin saya akan ambil yang betul-betul kelihatan yang dibilang bekerja. Karena gini, dalam ada istilah hamba Tuhan yang bivocational. Jadi dua bidang gitu ya. Ada istilah yang agak lebih baru belakangan ini yang disebut dengan co-vocational. Ya. Jadi kalau bivocational itu kesannya satu adalah panggilan, satu adalah pekerjaan. Itu sepertinya satu rohani, satu sekuler. Ya, nanti kita bicarakan itu. Satunya lagi yang lebih baru belakangan ini, ya belakangan ini 20-30 tahun ya, tapi lebih baru dari bivocational adalah yang disebut dengan co-vocational. Jadi dia merasa terpanggil untuk dua-duanya. Jadi mungkin kalau kita mau katakan limit, saya lebih cenderung nanti hari ini kita berbicara barangkali menghindari hal-hal yang mengatakan seperti saya melayani di gereja, tapi kemudian saya juga melayani misalnya sebagai hamba Tuhan atau sebagai orang yang melayani pembina rohani di lapas misalnya, ya sebagai chaplain di rumah sakit misalnya, ya itu biasanya kalau orang masih mengatakan itu kan masih sama juga, masih pelayanan, masih ada rohaninya gitu. Saya juga mau menghindari misalnya yang mengatakan ya dia lebih ke untuk cuma nanam modal di perusahaan, tapi sebagai silent partner misalnya, ya saya mau menghindari gitu. Saya lebih cenderung untuk, bagi saya lebih nyusahin dikit gitu dah. Betul-betul kerja sesuatu yang mau dibilang rohaninya kelihatan pun sudah enggak gitu. Kalau mau dikatakan demikian. Jadi saya pendeta sekaligus saya bekerja sebagai koki misalnya di rumah makan atau sebagai kasir di toko misalnya. Itu kan udah kelihatan jelas sekali itu. Ya. Betul. Nah, gimana menurut baik, terima kasih. Itu saya rasa perlu untuk kita clearkan sebelum kita lanjutkan lagi. Pak Adrian gimana Pak? Setuju Pak dengan definisi itu dengan Saya sangat setuju dengan Pak Hengki ya, supaya kita juga tidak melebar karena itu bisa pengertiannya kemana-mana ya. Kita tegaskan aja itu ya. Jadi dua hal itu ya. Jadi saya bekerja sebagai hamba Tuhan, satunya lagi entah itu sebagai koki atau sebagai yang lain. Itu lebih akurat juga ya, supaya pembahasan kita lebih spesifik gitu Pak. Iya, betul. Ya, makasih Pak. Nah, memang secara tradisional tentunya kita tahu dan kita mendengar dari orang-orang, loh kok ini kok hamba Tuhan, tapi kok bekerja begitu loh di dalam bidang yang lain. Ini hamba Tuhan, tapi kok bisnis. Mau jadi hamba Tuhan ya hamba Tuhan.
mau jadi pebisnis ya pebisnis, begitu ya. Nah, kira-kira hal apa yang bisa kita lihat nih dari Alkitab, terutama mengenai apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh hamba Tuhan, gitu loh. Nah, mungkin kita ke Pak Hengki nih untuk bisa bertanya kira-kira apa dasar Alkitab yang bisa kita pegang di dalam hal ini. Silakan Pak Hengki. Ya, untuk teman-teman yang belum kenal, selain sebagai pendeta, saya juga bekerja sebagai interpreter, sebagai juru bahasa, ya, dan translator atau penerjemah. Ya, interpreter itu secara lisan, ya, verbal, dan translator itu secara tertulis. Nah, itu bidang pekerjaan saya. Nah, kalau kita katakan dasar Alkitabnya, Pak, itu nggak ada bilang secara pasti dikatakan pelayanan itu yang full time itu berarti dia tuh nggak punya pekerjaan yang lain atau tidak, atau saya mungkin pakai istilah gini, dia nggak punya sumber penghasilan yang lain, ya. Alkitab itu tidak ada yang berbicara mengenai hal itu secara sangat spesifik, secara sangat tersirat, ya. Bahkan contoh yang kadang-kadang dipakai atau sering diangkat itu berbicara mengenai orang Lewi, ya. Orang Lewi yang dikhususkan untuk Tuhan, dikuduskan. Kata dikuduskan kan dalam Alkitab itu kan bukan dalam arti dia itu lebih suci dari yang lain. Ya, dikuduskan kan di situ dalam arti set apart, dipisahkan gitu untuk tugas pelayanan tertentu, dipanggil untuk pelayanan tertentu. Nah, di dalam Alkitab, ya khususnya di dalam kelima kitab Musa itu jelas sekali kita melihat bahwa orang-orang Lewi itu punya pelayanan tertentu. Kalau mau dikatakan mereka itu full time, ya full time. Tapi satu hal yang jarang disadari adalah sekalipun mereka full time, sebagai tanda kutip di situ mereka melayani Tuhan, pekerjaan rohani, mereka itu bukan tidak bekerja. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, mereka itu ditopang, diberikan tunjangan hidup hanya para imam. Tidak semua orang Lewi itu adalah imam. Imam harus berasal dari suku Lewi, kecuali ada kasus khusus, seperti misalnya Tuhan Yesus, imam besar kita. Kemudian Samuel itu suku Efraim, dia bukan suku Lewi, tapi kemudian dia menjadi imam misalnya, ya. Tapi jadi suku Lewi itu tidak semuanya imam, tapi imam itu harus berasal dari suku Lewi. Dan imam itu pun ketika mereka ditunjang, itu adalah masa dalam 2 minggu di mana mereka itu bertugas di dalam kemah pertemuan. Atau belakangan itu adalah sesudah masuk ke ke tanah perjanjian itu di Bait Allah. Ya, bahkan kita mungkin nggak sampai ke sana karena di situ itu tugasnya sudah menjadi lebih blur. Poin saya adalah orang-orang Lewi itu mereka tuh diberikan tanah. Dan itu mereka mesti kerja. Mereka bukan bilang tiap hari tunggu rantangan datang dari suku-suku yang lain untuk memberikan mereka makan. Enggak. Sementara dalam 2 minggu itu ketika mereka di dalam Bait Allah, di kemah pertemuan, barulah pada saat itu mereka makan dari apa yang dipersembahkan oleh jemaat. Dan ini penting karena jangan sampai kemudian timbul kesan bahwa saya sebagai pendeta itu seluruh kebutuhan saya sesuai dengan apa yang saya mau itu harus dicukupi oleh jemaat. Itu yang kadang-kadang membuat jemaat itu pikir, loh kok pendeta ini enak aja ya, saya yang setengah mati kerja, dia yang mesti dikasih makan terus gitu. Kasih makan terus ya. Nah, di situ yang membuat saya pribadi juga tidak terlalu setuju dengan istilah bahwa pendeta itu digaji. Karena menurut saya gaji itu kan berhubungan dengan kontrak, berhubungan dengan negosiasi, ya kan? Saya lebih melihat pendeta itu mendapatkan apa yang dulu di gereja saya itu disebut sebagai tunjangan hidup. Dengan kata lain, gereja memberikan tunjangan kepada hamba Tuhan yang melayani supaya hamba Tuhan ini nggak perlu mikir yang lain dan dia bisa fokus kepada pelayanan. Jadi bukan soal gajinya berapa besar segala gitu, ya. Nah, betul. Tentu sebagai organisasi perlu ada klarifikasi ini untuk apa terhadap pemerintah, pajak, apa semua gitu. Tetapi jangan dilihat bahwa sebagai pendeta itu lalu untuk job security, untuk supaya aman, nggak usah pusing gimana hidup gitu. Itu sudah merupakan satu konsep yang salah sekalipun bidang pelayanannya itu kelihatannya rohani gitu. Itu secara sangat luas dulu Pak, ya karena kalau bicara mendalam kita nggak ada waktunya di situ. Betul. Dan juga maksudnya di dalam perjanjian baru ketika kita melihat Rasul Paulus, kita juga melihat bagaimana Rasul Paulus juga nggak menggantungkan dirinya secara penuh
di dalam dukungan dari jemaat, tetapi dia juga menjadi seorang tent maker, the real tent maker, gitu ya, kurang lebih ya, di Betul dalam sekali. apa yang dia kerjakan. Nah, mungkin kita ke Pak Adrian, karena Pak Adrian nih bisa bicara nih dari latar belakang majelis atau pengurus gereja yang sudah puluhan tahun. Gimana Pak, dari pengurus gereja melihatnya mengenai hal ini? Apakah kita bisa mengatakan bahwa iya memang betul gereja sebisa mungkin akan mendukung seorang pelayanan seorang hamba Tuhan, ataukah gereja bisa memberikan sebuah ruangan untuk seorang hamba Tuhan bisa memiliki, boleh dikatakan quote-unquote bisnis ini, Pak? Silakan Pak Adrian. Ya, jadi ini menarik ya. Jadi memang mulai dari dulu itu sering ada omongan tadi seperti Pak Hengki katakan ya. Jadi loh, kan gereja sudah tanda kutip ini menggaji full timer sehingga dia tidak boleh diberi space apapun. Nah, saya memang tidak pernah setuju karena kalau bicara gaji, tapi itu tunjangan, sifatnya tunjangan ya, sehingga kita wajib untuk memberikan tunjangan sehingga hamba Tuhan itu juga bisa melayani dengan maksimal, tidak memikirkan soal-soal kehidupannya. Nah, tapi kita seringkali itu membedakan antara sekuler dengan ini. Loh, ini kok apa ya, pendetanya maaf ya mata duitan. Nah, kemudian dia ini kok punya bisnis sendiri. Nah, jadi berbagai macam stigma negatif itu selalu diberikan kadang-kadang kepada para pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang memang dia Tuhan kasih tadi satu panggilan juga untuk bisa mengelola apa yang menjadi menjadi talentanya yang vokasional tadi. Masalahnya begini, saya lebih setuju melihat bukannya boleh atau tidak boleh, ya kembali lagi ya. Tapi kita melihat kembali panggilannya dia, ya panggilannya dia. Kadang kita juga bisa memberikan space. Seperti contoh ini ya, misalnya Pak Hengki, Tuhan juga memberikan satu space, memberikan satu talenta juga di dalam satu bidang-bidang tertentu yang juga bisa jadi blessing bagi orang lain. Nah, tergantung dari gerejanya sendiri apakah bisa melihat secara luas. Karena dari pihak majelis pun saya melihat banyak sekali kontroversi di sini. Ada beberapa gereja yang sangat mengharamkan tanda kutip ya. Bahkan istrinya pun tidak boleh bekerja. Ya loh, itu kan semua kan sudah termasuk kan udah ada tunjangannya ya. Kan itu ada tunjangan gembala ya, ada tunjangan istri, ada persentase seperti itu. Kan enggak boleh sama sekali, padahal dia terpanggil untuk melayani di sekolah. Dia sangat bagus di sekolah, tapi nggak boleh gitu ya, karena ya udah kan ada dapat tunjangan. Nah, bermacam-macam seperti itu, Pak. Itu yang memang kita harus luruskan lebih dahulu. Iya, baik. Dan juga ini termasuk juga di dalam loopholes-nya begitu ya, ketika kita bicara mengenai hal ini. Karena sekali lagi, hal ini sangat sensitif di satu pihak, tetapi di lain pihak, hal ini sangat penting untuk kita bicarakan secara terbuka, begitu loh. Karena memang pada kenyataannya, tidak semua mungkin hamba Tuhan akan full time di sebuah gereja mungkin, ataukah di sebuah institusi. Mungkin ada pekerjaan lain, atau ada usaha lain, atau ada bisnis lain, dan lain sebagainya. Kenapa hal ini begitu penting sebetulnya untuk kita bicarakan? Mungkin ke Pak Hengki dulu, dan nanti kembali lagi ke Pak Adrian. Kita senang nih, ada dua sisi nih, satu dari hamba Tuhan, satu dari majelis. Silakan Pak Hengki dulu, silakan. Kalau mau dikatakan kenapa seorang hamba Tuhan sampai bekerja di luar gereja, ya, saya kira ada beberapa faktor. Ya. Faktor yang pertama adalah gereja itu mungkin karena ukurannya, ya, atau karena sejarahnya itu nggak mampu untuk memberikan tunjangan yang layak, yang memadai, ya. Terlalu sering gereja mengatakan ya sudah hidup berdasarkan iman. Gampang ngomong kalau itu ditujukan kepada orang lain, oke? Kalau kepada jemaat, mari kita hidup berdasarkan iman, masing-masing punya argumen sendiri. Tapi tidak ada alasan, tidak ada dasar yang cukup baik Alkitab maupun secara kemanusiaan untuk mengatakan pendeta itu pokoknya digaji berapa saja, dikasih tunjangan berapa saja, dia mau nggak mau dia mesti terima. Ya, jadi nomor satu biasanya itu adalah karena gereja nggak mampu untuk mencukupi, memberikan tunjangan yang memadai. Ya, istilah memadai itu nanti bisa dibicarakan. Ya, atau gereja berusaha untuk memberikan, tetapi ternyata itu menjadi beban. Ya. Kita harus mengakui dalam pembelanjaan, dalam anggaran gereja, biasanya pembelanjaan terbesar salah satu itu adalah gaji pendeta.
gaji personelnya. Ya, hampir semua organisasi sebetulnya gitu ya, perusahaan juga gitu. Ya, gaji personel itu biasanya adalah overhead yang paling cepat ya, yang paling besar. Jadi gereja mungkin berusaha, tetapi gereja itu nggak mampu, berat gitu. Dan itu kemudian membuat pelayanan dari hamba Tuhan itu menjadi terhalang. Misalnya gini, kalau pendetanya itu khotbah tentang persembahan, dia bilang ya ini karena dia pengen gajinya naik nih. Bicara mengenai perpuluhan, ya minta-minta uang ini. Ya kan? Itu kan jadi susah, membuat pelayanan si hamba Tuhan itu menjadi kesulitan. Itu nomor satu, ya. Yang kedua, masih berkaitan dengan kemampuan gereja, ini bukan soal gaji bulanan, ya tunjangan bulanan, tetapi berkaitan dengan tunjangan-tunjangan lain. Misalnya, saya nggak tahu berapa banyak gereja melakukan seperti ini. Dulu waktu saya di Indonesia belum ada. Tapi di luar negeri itu sebagai bagian dari para paket, itu biasanya adalah asuransi kesehatan. Ya, itu dibayarkan penuh oleh gereja dan asuransi itu mahal. Asuransi itu mahal. Gereja itu banyak jemaat, apalagi misalnya kami yang melayani di luar, kadang-kadang jemaat kita itu ekonominya itu sangat terbatas. Mereka bukan lagi bilang termasuk kelas menengah, mereka ini termasuk kelas bawah gitu. Hidupnya itu di bawah garis kemiskinan kalau mau dikatakan demikian. Ya kan? Nah, pendetanya nggak mampu diberikan tunjangan yang memadai, tidak punya asuransi, ya. Jadi resikonya itu tinggi sekali dan itu memungkinkan untuk si pendeta kalau dia kerja di luar, kadang-kadang salah satu yang dicari adalah pekerjaan mana yang bisa membayarkan asuransi. Asuransi itu bukan buat si orang yang bekerja itu sendiri, tapi juga seringkali termasuk keluarganya, untuk suami atau istri, untuk anak-anaknya gitu. Itu penting. Yang kedua, itu biasanya terjadi karena gereja itu gereja yang baru dibuka. Ya. Di Indonesia dulu ada istilah pos PI atau gereja cabang, gereja yang baru dibuka. Jadi dia sebagai church planter misalnya, dia perlu untuk masuk karena dia memang belum punya organisasi untuk mendukung, ya kan? Hal yang lain, faktor yang lain yang membuat si hamba Tuhan itu bekerja adalah kepuasan. Kepuasan ini bukan hanya kepuasan secara materi, tapi kepuasan secara emosi, kepuasan secara jiwa, ya. Mungkin gerejanya itu dia bersedia melayani di gereja itu, tetapi bakatnya, panggilannya atau talentanya itu ada hal yang lain. Dia mungkin adalah seorang artis, dia mungkin adalah seorang insinyur, bisa membuat sesuatu misalnya, dan di gereja ini dia nggak bisa kesampaian, ya. Jadi ada kepuasan secara jiwa, kepuasan secara emosi, dan ini penting sekali karena manusia kan bukan cuma perlu kepuasan rohani, oh Tuhan memuaskan. Saya kan perlu punya kepuasan emosi, dan kepuasan emosional itu juga termasuk dalamnya adalah kesempatan bertemu dengan orang-orang yang satu level dengan dia. Dalam soal umur, dalam soal profesionalisme, dalam soal hobi, ya. Gereja yang saya layani dulu itu hampir 100% orang tua. Jangan bicara internet, jangan bicara isu masa kini, jangan bicara hal-hal yang lain. Nggak ada yang bisa diomongin kayak gitu punya semua. Mereka datang ke gereja karena kami gereja Indonesia, mereka orang simpel pengen ketemu dengan sesama orang tua. Itu saja. Ya. Nah, sebagai hamba Tuhan, ada hal-hal yang merupakan passion saya yang saya nggak bisa bicarakan dengan mereka. Ya. Dan saya bisa dapatkan itu di luar. Dan kemudian faktor lain lagi, pendeta tuh bekerja, itu sebetulnya bisa menjadi berkat buat gerejanya. Karena itu memungkinkan gereja yang kecil itu mendapatkan hamba Tuhan yang melayani di sana secara permanen. Karena kalau enggak, gereja yang kecil, dan ini saya banyak melihat gereja Indonesia di Amerika ini, tidak mampu untuk menggaji pendeta, tidak mampu untuk punya hamba Tuhan yang melayani full di sana. Karena terlalu kecil size-nya gitu ya. Karena size-nya, dia masih kecil, dan hamba Tuhan yang diinginkan misalnya rata-rata mereka pengen hamba Tuhan yang sudah lebih matang, 40-50 tahun misalnya, itu berarti dia kan punya istri, dia punya anak itu. Nah, gerejanya nggak mampu untuk membiayai. Tapi si hamba Tuhannya kalau dia bekerja di luar, gereja ini sebetulnya mendapat kecipratan berkatnya. Pekerjaannya si pendeta ini di luar, ini yang membayari dia, memungkinkan dia melayani di gereja yang kecil ini. Ya. Dan yang terakhir barangkali soal retirement, ya, soal retirement. Banyak gereja, khususnya di luar negeri, ya, di Amerika di sini, tidak mampu untuk menyediakan retirement untuk pendetanya. Rumah aja kami mesti sewa sendiri, mesti cari sendiri gitu. Jadi biayanya itu seringkali jauh lebih besar. Kembali lagi karena
tingkat jemaat yang dilayani itu biasanya kan sangat berbeda. Either kita melayani itu mahasiswa, anak-anak yang datang sini, yang tergantung kiriman dari Indonesia, atau seperti saya dulu, jemaat yang sudah tua, hampir 80% barangkali jemaat itu sudah nggak ada yang bekerja, sudah pensiun semua. Ya. Baik, kita pindah ke Pak. Terima kasih. Itu saya rasa gambaran yang luar biasa. Kita pindah ke Pak Adrian untuk memberikan kita gambaran nih, karena sekali lagi datang dari konteks Indonesia yang mungkin masih kebanyakan gereja-gereja yang tradisional yang memikirkan hal ini, belum ada breakthrough begitu loh di dalam hal ini. Silakan Pak, menurut Pak Adrian bagaimana? Kira-kira prinsip-prinsip apa yang bisa dipegang khususnya untuk para hamba-hamba Tuhan supaya mereka bisa tahu begitu loh bahwa hal ini adalah hal yang penting yang bersama-sama untuk dipikirkan dengan majelisnya. Silakan Pak Adrian. Ya. Terima kasih tadi Pak Hengki telah memberikan reason ya, begitu banyak hal-hal yang bagus sekali sebagai sebuah wawasan. Nah, problemnya memang untuk di gereja itu masih apa ya, masih ada beberapa denominasi yang sangat ketat ya, sama sekali tidak memperbolehkan. Nah, problemnya seperti ini. Nah, tadi kan saya ingin melengkapi juga sebelumnya dari sisi loopholes. Betul Pak ya? Loopholes. Betul. Nah, ini akan melengkapi tadi dari pembicaraan Pak Hengki tadi. Begini, kita kadang-kadang seringkali tadi berpikir mengenai tunjangan, kemudian benefitnya pada saat hamba Tuhan itu bekerja, dan yang itu semua bagus dan benar sekali ya. Nah, loophole sekarang itu yang menurut saya juga perlu kita pikirkan. Begini, nah, mengapa ada satu aturan misalnya ataupun satu ketentuan hamba Tuhan bisa lebih full supaya bisa mengembalakan. Kita tahu selain dari faktor daripada kemampuan dia, kemudian rasa aktualisasi juga dia bisa berkembang. Ada satu hal, konsentrasi di dalam melayani sebagai seorang pendeta itu khususnya di Indonesia ya. Itu kan kita tahu sangat berat sekali. Harus ada 24 jam juga untuk memikirkan, kadang-kadang tengah malam, kadang tengah pagi gitu ya. Cuma telepon sehingga dia 24 jam harus ready seperti IGD gitu ya, seperti itu gambarannya. Nah, loopholes-nya seringkali tidak bisa konsentrasi pada saat kita masuk dalam sebuah bidang usaha. Itu sama dengan kita akan pecah dua, karena bagaimanapun usaha apapun itu pasti membutuhkan sebuah konsentrasi juga. Nah, ini pengalaman saya juga ya. Tahun 2009 saya ini kan cukup lama menjadi profesional dan juga menjadi intrapreneur. Nah, Tuhan manggil saya untuk saya lepaskan semua pekerjaan itu sehingga saya harus masuk sebagai full timer. Pada saat saya awal-awal dari full timer, saya tidak pegang gereja ya. Saya lebih banyak di pengajaran, lebih banyak seminar-seminar, mentoring dan coaching. Saya punya waktu space yang cukup. Saya pikir, saya juga berpikir nih. Nah, ini waktu saya cukup, saya juga udah biasa bekerja. Saya melihat teman-teman saya begitu banyak yang dalam usia saya masih 40 lebih itu puncak-puncak karier orang bilang, segala knowledge, segala wisdom yang saya punya ini sayang kalau tidak saya pakai. Nah, saya mencoba untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi keahlian saya. Contoh misalnya consulting, bicara manajemen, leadership itu menjadi satu kekuatan saya yang ingin saya pakai. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak izinkan saya untuk melakukan usaha itu. Sampai sebuah titik, akhirnya saya bilang gini, udah, Tuhan sudah tidak mengizinkan kamu untuk berbisnis atau untuk melakukan sebuah usaha. Kembali pada panggilanmu, fokuslah pada panggilanmu. Nah, itu memang terjadi, akhirnya saya kembali berdoa, Tuhan, sebenarnya apa yang paling kau inginkan? Tuhan bilang, aku mau engkau fokus pada apa yang aku mau. Saya teringat pada saat mulai kecil ya, orang tua saya berkata gini, ada kepala, ada ekor ya, dalam bahasa Mandarinnya. Ada kepala, ada ekor. Kalau kamu bekerja, kamu komit, kerjakan dengan fokus. Nah, kemudian ada satu lagi dari bos saya, itu dia sangat banyak memberikan nilai-nilai hidup pada saya supaya saya bisa bekerja dengan maksimal. Dia bilang begini, jangan engkau menginjak dua perahu. Jangan engkau menginjak dua perahu, maka engkau akan karam. Jadi loopholes-nya adalah pada saat kita mencoba untuk menginjak dua perahu, padahal kita tidak bisa untuk multitasking, tidak bisa fokus pada satu jenis pekerjaan, maka kita akan mengalami banyak masalah. Jadi pertanyaannya kembali pada diri kita, kalau kita memang ada peluang-peluang itu, anggaplah gereja mengizinkan.
Ya kadang di Indonesia udah strict, nggak bisa ya nggak bisa. Kita tahu ya. Kalau nggak bisa ya lu keluar. Kamu keluar seperti itu. Nah, jadi kita juga harus milih, kita harus tahu kembali lu bosnya seperti apa. Pada saat saya terpanggil dan Tuhan tuh pasti akan ya kita bicara akan mencukupkan. Tuhan juga akan memberikan satu peluang-peluang lain di mana kita tidak terganggu konsentrasi kita untuk menjalani panggilan kita dengan maksimal. Jadi itu, Pak. Jadi saya hanya melengkapi dari sisi itu ya, sehingga ini menjadi satu concern tersendiri ya bagi para hamba Tuhan dan pendeta, karena saya mengalami itu dan saya betul-betul merasakan bagaimana Tuhan itu menggenapi janjinya pada saat kita selalu fokus pada apa yang Tuhan mau. Begitu, Pak. Luar biasa ya. Jadi kita terima kasih banyak Pak Adrian. Jadi kita bisa melihat ada dua sisi ini, di mana kita melihat tidak ada satu yang benar, satu yang salah, tetapi bagaimana Tuhan bekerja dan Tuhan memanggil orang-orang untuk melakukan satu atau dua hal atau bahkan mungkin tiga hal begitu loh di dalam kehidupannya. Dan kita melihat ada sebuah tantangan juga ketika kita melakukan multiple things di dalam hal konsentrasi tadi. Tetapi juga di lain pihak kita melihat bagaimana mengerjakan satu atau dua hal atau beberapa hal itu bisa menjadi berkat juga sebetulnya bagi jemaatnya. Nah, kalau gitu memang sekarang pertanyaannya bagaimana modelnya nih seharusnya nih? Apa berarti prinsip-prinsip mungkin yang bisa kita terapkan, yang bisa memandu para hamba-hamba Tuhan yang ada di lapangan untuk melihat gambaran ini secara utuh gitu loh. Nah, mungkin kita ke Pak Hengki terlebih dahulu dan kemudian nanti kita ke Pak Adrian. Silakan Pak Hengki. Kira-kira ada prinsip-prinsip apa yang bisa diberikan? Ya, silakan. Dan prinsip-prinsip ini adalah sesuatu yang saya pribadi lakukan. Saya nggak tahu seberapa berjalan, seberapa berlaku untuk teman-teman yang lain karena situasi setiap orang itu berbeda dan saya juga nggak berani untuk mengatakan semua harus seperti ini. Ini adalah pengalaman secara pribadi. Nomor satu, saya baru mulai bekerja sebagai juru bahasa dan bekerja sebagai translator atau bekerja di luar itu setelah saya memutuskan untuk berhenti dalam penggembalaan. Jadi mungkin untuk tambahan informasi, saya ketika saya melayani di gereja, saya full di gereja. Ya, saya nggak pernah kerja di luar, termasuk bahkan istri saya, kami full di gereja. Ya, memang nggak cukup, tapi nggak ada masalah. Seperti yang tadi Pak Adrian katakan, Tuhan itu mencukupi secara luar biasa sekali. Ya, nah urusan dengan kantor pajak itu urusan lain lagi. Saya pernah diaudit oleh kantor pajak di sini. Dan kemudian setelah waktu diaudit, saya tanya mereka, loh, kenapa? Apa yang membuat saya itu menjadi orang pilihan gitu di audit gitu? Jawaban mereka itu mengejutkan sekali. Dan ini saya katakan pada gereja, kalian mesti pertimbangkan ini. Jawaban mereka adalah gini, dengan pengalaman pelayanan kamu, dengan latar belakang pendidikan kamu, masa gajinya cuma segitu? Mereka nggak bisa ngerti. Mereka anggap saya pasti ada yang nilep gini, ini ada yang di bawah tangan nih, ada yang nggak dilaporkan ke kantor pajak. Dan itu yang saya ingatkan pada gereja, hati-hati, karena bagaimanapun kita adalah badan hukum, ya. Tapi selama saya melayani di gereja itu saya nggak pernah kerja di luar, nggak pernah terima pekerjaan apapun. Baru setelah selesai dan ketika saya keluar dari gereja, saya umumkan kepada jemaat dan saya katakan pada mereka, saya akan cari kerjaan. Dan saya bersyukur punya jemaat yang sangat mendukung. Mereka bahkan lebih khawatir mengenai lalu yuk kalau sekarang sudah di luar, sudah nggak di gereja lagi, hidupnya mau bagaimana? Mereka bahkan lebih konsensual itu, ya. Dan saya bersyukur punya jemaat yang seperti itu. Nah, beberapa hal yang tadi Pak Adrian katakan itu benar sekali ya, kesulitan untuk fokus. Saya nggak setuju bahwa kita itu di dua perahu, ya. Itu biasanya perahunya suka jalan sendiri-sendiri dan bukan saja dua-dua perahunya terbalik, orangnya juga ikut tenggelam biasanya. Ya, itu bahaya sekali. Itu sebabnya saya pribadi nggak pernah betul-betul merangkap dalam arti menggembalakan atau pegang gereja dan kemudian kerja di luar. Ya, yang saya lakukan sekarang ini adalah saya tetap adalah seorang pendeta. Saya melayani di gereja sebagai freelance, tetapi saya nggak pegang gereja. Jadi saya nggak terikat dan saya sama sekali tidak menerima gaji apapun dari gereja. Ya, jadi saya bekerja itu adalah untuk menunjang kehidupan saya supaya saya tetap bisa melayani gereja-gereja ini yang memang sering nggak mampu untuk menggaji hamba Tuhan. Ya. Nah, kalau dikatakan beberapa hal yang perlu diperhatikan barangkali dalam kita bekerja seperti ini adalah saya kira bagi saya nomor satu itu adalah perlunya adanya kejelasan mengenai panggilan.
Ya, pendeta itu, saya sering ngomong pada jemaat, pendeta itu jabatan duniawi. Yang membuat saya pendeta itu adalah gereja, karena saya sudah memenuhi syarat tertentu, saya dipendetakan oleh gereja ini, ya kan? Tapi yang selalu bagi saya sangat bergema itu adalah ketika saya disebut sebagai hamba Tuhan. Hidup saya, panggilan saya bukan menjadi pendeta. Panggilan saya adalah menjadi hamba Tuhan. Dengan kata lain, bos saya yang paling besar, majikan saya yang terbesar itu adalah Tuhan. Jadi ketika saya melakukan sesuatu, fokus saya itu adalah, ini adalah untuk Tuhan. Cuma bidangnya berbeda-beda. Metodenya yang berbeda. Ladangnya yang sekarang berbeda. Nomor 2, kita perlu menghindari dualisme. Dualisme antara sekular dan rohani. Saya kira itu yang membuat banyak orang itu menjadi stres. Ya, bukankah Alkitab berkali-kali mengatakan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia, kan gitu. Banyak sekali ayat seperti itu. Kita katakan pelayanan itu di mana-mana. Jadi jangan kita melihat karena ada dualisme itu antara ini sekuler dan rohani. Pendeta itu rohani, lalu kerja di bank itu sekuler. Ya, enggak seperti itu. Kita perlu melihat bahwa dimanapun kita berada di situ, kita itu mewakili Tuhan. Itu penting sekali. Ya, dimanapun kita berada, saya itu adalah hamba Tuhan. Nah, itu sebabnya saya kira sense of identity itu penting sekali. Saya biasanya selalu melihat diri saya sebagai ini. Saya seorang hamba Tuhan yang juga bekerja sebagai seorang juru bahasa. Itu berbeda. Ya, bagi saya itu menjadi semacam jangkar, menjadi semacam fondasi yang membuat saya itu tetap kuat gitu. Ya, tetap bisa bertahan. Hal yang lain yang perlu dipikirkan barangkali adalah usahakan cari pekerjaan yang bisa menunjang pelayanan di gereja. Jadi jangan sampai pelayanan itu baik dari segi waktu maupun khususnya yang penting sekali ini reputasi. Jangan sampai kita karena fokus kita sudah bukan Tuhan lagi, asal bisa ada uang, asal bisa pemasukan, lalu reputasi itu kita sudah nggak tahu ditinggalkan di mana gitu. Itu berbahaya sekali ya, karena itu gampang sekali bagi kita untuk kemudian seperti menghalalkan segala macam cara, yang penting saya bisa hidup gitu, yang penting saya dapat uang ya. Hal yang lain lagi, dan ini bagi saya ini besar sekali, hindari potensi conflict of interest ya. Jangan sampai gereja baik di mana kita beribadah atau di mana kita melayani itu juga menjadi klien kita atau menjadi target pasar kita. Ya, saya kerja sesuatu, misalnya jualan. Pembeli yang paling banyak adalah jemaat saya. Saya kasih orang kredit misalnya, pekerjaan saya kasih kredit. Yang ngambil kredit paling besar itu adalah dari jemaat saya. Waduh, itu saya sudah nggak bisa kebayang mimpi buruk kayak apa kalau yang seperti itu. Karena konflik itu potensinya tuh besar sekali di situ. Ya, dia pendetanya, tapi juga di situ adalah, bahkan kalau menurut saya barangkali kalau dia sebagai pendeta jangan kerja dengan jemaat di mana jemaat itu jadi bosnya dia. Ya. Maksudnya perlu jelas, peranannya itu perlu jelas gitu, ya. Dan ya kemudian ya profesionalisme ya. Prinsip saya apapun yang kita lakukan di luar gereja dengan alasan apapun itu harus kita kerjakan secara profesional. Jadi dengan kata lain, jangan sampai orang katakan, wah kalau mau ada kerjaan kayak begini jangan kasih si pendeta itu tuh, kerjaannya tuh nggak beres tuh, banyakan doanya doang. Ya harus menjadi seorang yang punya apa ya istilahnya, saya berusaha hindari pakai istilah dia menjadi orang yang terbaik dalam bidangnya ya, karena nggak ada yang seperti itu, tetapi punya reputasi profesional, kerjaannya itu bagus ya, karyanya itu bagus ya, kerja keras ya, hasilnya bagus, dan itu menunjang pelayanannya di gereja ya. Itu kira-kira Pak. Ya, baik, terima kasih banyak. Thank you. Kita akan pindah sekarang ke Pak Adrian. Pak Adrian, bagaimana Bapak melihatnya nih? Kira-kira prinsip apa yang bisa Bapak berikan gitu ya? Tadi Pak Hengki sudah memberikan, dan bagaimana mungkin prinsip ini bisa kontekstual di dalam konteks di Indonesia, di gereja-gereja di Indonesia. Silakan Pak. Jadi saya setuju dengan Pak Hengki tadi yang poin pertama yang disebutkan tadi ya. Jadi pihak gereja itu juga harus bisa melihat secara utuh ya. Contoh begini,
kita sering kali kaku ya untuk denominasi tertentu ya. Pokoknya nggak bisa ya nggak bisa. Secukupnya kamu harus belajar cukup. Nah, bahasa spiritual lah ya kan, Tuhan memelihara yang lain-lain itu ya. Saya sering bertemu juga dengan banyak pendeta, bertanya dengan saya begini, ini ada anak-anak muda yang sangat potensi dan mau saya jadikan hamba Tuhan. Gitu ya. Nah, jadi saya katakan, kalau memang itu panggilannya, silahkan. Tapi saya bilang, kalian juga harus memikirkan mereka. Memikirkan potensi-potensi mereka, memikirkan pengembangan juga. Kalau kamu pakai mereka, cukupi mereka, perhatikan mereka. Kalau misalnya mereka memang kan mereka ingin berkembang terus, apalagi masih muda, dan juga bagi kita yang udah usia itu juga mikirkan anak-anak nanti ya udah dewasa anak-anak bagaimana. Itu gereja juga harus memikirkan. Kita nggak bisa kaku bahwa nggak boleh, kamu harus belajar learn to be content. Ya, ikuti ini. Ikuti Tuhan akan melihara. Kita harus memikirkan banyak hal. Jadi ada space untuk mereka, Jadi ada bakat-bakat tertentu yang mereka bisa untuk dikembangkan, sehingga mereka juga bisa bermanfaat bagi gereja, bermanfaat juga bagi jemaat, dan juga itu menjadi tunjangan tambahan, sehingga mereka juga bisa terapresiasi, dan dikatakan ya, bisa mengembangkan, ada passion-nya dia itu bisa berkembang dengan baik. Ini satu hal yang sering tidak dipikirkan. Yang kedua, saya setuju, ini kan bicara masalah dikotomi ya, dikotomi bukan hanya dualisme ya, dikotomi antara sekuler dengan spiritual. Saya dimenangkan percaya pada Kristus lahir baru itu pada saat menjadi masih muda ya, masih masuk perguruan tinggi awal pada waktu itu. Sejak itu saya sudah menempatkan diri saya terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan. Itu sangat berpengaruh. Jadi apapun yang saya kerjakan, itu adalah untuk Tuhan. The real boss saya adalah Tuhan. Saya melayani melewati gereja, melewati STT, melewati sinode misalnya ya. Tapi saya adalah konsep ini yang sebenarnya untuk para hamba-hamba Tuhan harus dipegang. Ya, jabatan-jabatan tadi pendeta itu kan ya tadi ya ada tugas-tugas tertentu. Tapi konsep menjadi hamba Tuhan ini itu adalah menjadi satu base tanggung jawab kita kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita betul-betul harus sesuai dengan panggilan Tuhan. Sehingga ini tidak menjadi satu aku seperti ini, gereja seperti ini. Nah, kita harus bisa seperti yang dulu saya katakan, kita harus bisa adjust apa yang visi yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita pada setiap pemimpin, melewati gereja, melewati setiap talenta kita. Pakailah itu untuk mengembangkan kerajaan Allah, melewati gereja yang Tuhan percayakan. Nah, dengan seperti itu, konflik-konflik itu, Pak Kian, itu bisa dieliminir ya. Kan sering sama-sama kaku ini. Gereja pokoknya ini. Nah, sedangkan dari pendeta, nggak bisa aku seperti ini. Nah, kita kembalikan tadi kepada satu, ya ini gereja, ini juga kita sebagai ini pada Tuhan, segitiga itu. Apa yang Tuhan inginkan lewat gereja. Jadi gereja pun juga harus menangkap apa yang Tuhan inginkan melewati hambanya yang telah diutus. Nah, ini ada satu segitiga yang saling nyambung, saling berkoordinasi dan saling melengkapi. Pada saat itu terjadi, ada satu pemahaman yang sama apa yang Tuhan inginkan pada gereja, pada para hamba Tuhannya. Demikian juga sebaliknya. Saya percaya pekerjaan Tuhan di gereja itu akan berkembang luar biasa. Banyak peluang-peluang akan dibuka. Ada fleksibilitas yang tetap mengarah pada kehendak Tuhan. Nah, dengan tadi pagar-pagar profesionalisme, konflik interest itu pun udah masuk di sana, Pak Kian. Nah, betul. Itu akan menghindari gereja dari banyak konflik dan betul-betul setiap, baik para pengerja gereja, baik itu dari majelis, dan juga para hamba Tuhan dan jemaat. Mereka betul-betul bisa melihat keteladanan. Mereka bisa melihat apa arti panggilan itu. Apa artinya menjadi seorang hamba Tuhan, baik menjadi seorang pengurus majelis ataupun menjadi seorang pendeta. Itu penting, Pak Kian. Kalau itu kita pegang, saya percaya kita betul-betul akan bertumbuh dan memuliakan Tuhan. Seperti itu. Amin. Luar biasa. Dan itulah memang keragaman seperti itulah yang memang harus kita sadari. Kita nggak bisa membuat semuanya satu model, tetapi Tuhan memang memanggil tiap-tiap orang berbeda untuk melayani di ladang Tuhan dengan panggilan yang berbeda, dengan circumstances yang berbeda, dan juga mungkin dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda-beda juga.
Wah, luar biasa sekali. Mungkin sebelum kita tutup, kira-kira apakah ada concluding remarks dari Pak Hengki sebelum kita nanti kembali ke Pak Adrian? Pak Hengki, silakan kalau ada concluding remarks. Saya cuma mau menekankan ya, penting sekali sense of identity itu. Paling nggak bagi saya itu adalah sesuatu yang menjadi bilang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Itu siapa saya. Ya, siapa saya? Ketika saya meninggal nanti, saya nggak mau dikenal sebagai seorang interpreter. Saya nggak mau di nisan saya itu ditulis dia adalah seorang translator. Enggak. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang melayani dalam dunia, dalam tempat, lokasi-lokasi yang berbeda. Dengan kata lain, ketika saya bertemu dengan klien saya, misalnya, ketika saya bertemu dengan jemaat, saya ini orang yang sama. Saya mewakili Tuhan. Saya membawa nama Tuhan. Cuman ekspresinya itu berbeda. Itu sama seperti kalau kita katakan bahasanya berbeda. Kita ngomong kepada orang profesional, bahasanya kan lain dengan kalau kita ngomong dengan orang tua, dengan ngomong pada anak-anak. Orang yang ngomong sama, tapi bahasanya kan berbeda. Ya, tetap kita pakai bahasa yang berbeda-beda. Dan yang kedua, barangkali yang saya mau katakan adalah dimanapun kita berada, baik itu gereja maupun di luar gereja dalam dunia usaha, selalu penting sekali untuk menyadari bahwa kita ada itu untuk memberitakan Injil. Ya, kembali lagi bahasa yang digunakan itu adalah berbeda-beda, cara, metode berbeda-beda, packagingnya beda, tetapi intinya tetap sama. Di mana kita ada, kita mesti punya sensitivitas terhadap kekosongan di dalam hati orang. Dan seringkali bahkan justru di luar gereja itu orang jadi lebih terbuka, ya kan? Karena mereka tuh tidak punya perisai tameng yang sudah berdiri. Kalau di gereja mesti nunjukin suci. Kalau di luar kan dia berani kata-kata kotor misalnya. Ya, kekosongan itu seringkali terasa sekali justru di luar gereja. Ya. Yang ketiga barangkali adalah kita perlu belajar secara pribadi untuk lebih disiplin, ya. Karena seperti khususnya kalau dia adalah seorang pendeta yang punya tugas untuk berkhotbah misalnya, lebih disiplin dalam mengatur waktu, ya, lebih disiplin di dalam menerima atau menolak pekerjaan, ya. Itu perlu jaga, perlu ketat sekali, perlu untuk lebih teratur, ya, ngatur waktunya, ngatur pekerjaannya, membagi waktu dengan keluarga, itu penting sekali. Dan saya kira satu hal lagi kalau saya bisa katakan sebagai penutup adalah integritasnya. Integritasnya. Yang membuat orang stres itu adalah karena hidup dalam dua dunia yang berbeda. Ya. Itu stres sekali. Jadi sekalipun dia punya dua bidang pekerjaan berbeda, orangnya itu harus sama. Integriti itu kan artinya dia di luar dan di dalam itu sama. Nggak boleh berbeda. Bahasa bisa berbeda. Saya sekarang di sini karena audiensnya orang Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia. Ketika audiens saya di sini adalah bahasa Inggris, saya pakai bahasa Inggris. Tapi orangnya kan sama. Ya kan? Nah, integritas itu kayak begitu. Bahasa yang digunakan bisa berbeda. Di dunia pekerjaan kita bicara mengenai untung rugi. Dalam dunia gereja kita mungkin nggak pakai istilah untung rugi, tetapi orang yang berbicara itu harus punya integritas. Jangan sampai bilang, oh di gereja lalu dia mesti gayanya rohani, di luar tuh nipu dikit-dikit bolehlah gitu. Nggak ada aturan seperti itu sama sekali. Ya, itu dan itu adalah sebuah challenge yang luar biasa besar, saya yakin bagi siapapun sebetulnya. Orang-orang yang mengikuti, bagi siapapun, ya, bagi semua orang. Ya, ke Pak Adrian, mungkin Pak Adrian ada concluding remarks Pak sebelum kita tutup Pak, silakan. Ya, saya simpel aja Pak, cuman satu. Ada satu istilah mengatakan a means to an end. Jadi kita tahu pekerjaan ya atau vokasi kita apapun talenta kita itu cuma sebuah alat pekerjaan to an end. Ya, pada sebuah tujuan. Kita percaya sebagai hamba Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dan untuk membawa kabar baik. Yang lain-lain itu cuma means. Pekerjaan itu cuma means. Ya, keahlian itu cuma means. Ya, semua income kita itu cuma means. Harapan kita itu cuma means. Yang paling penting adalah end-nya, tujuan akhirnya. Pada saat nanti kita menghadap Tuhan, kita akan harus mempertanggungjawabkan. Itu yang paling penting, Pak. Seringkali kita meributkan means-nya. Boleh atau tidak boleh. Batasan-batasannya. Metode-metodenya. Tapi kita lupa pada end-nya, Pak. Tujuan akhirnya kita melayani untuk siapa, dan tujuan kita adalah untuk apa. Itu aja, Pak.
Luar biasa. Terima kasih banyak Bapak-Bapak. Ini waktu yang sangat kaya sekali. Kita belajar banyak dari wisdom dari Bapak-Bapak dan juga dari pengalaman. Saya yakin buat beberapa dari kita ini adalah hal yang baru. Buat banyak dari kita ini mungkin sesuatu yang sedang dicerna. Tetapi biarlah kiranya kita berdoa ada sebuah breakthrough di dalam gereja-gereja baik di Indonesia maupun di luar Indonesia untuk memikirkan mengenai hal ini dan juga bisa mendorong setiap orang baik itu yang namanya hamba Tuhan ataupun juga awam dan lain sebagainya untuk bisa terus memuliakan Tuhan apapun yang mereka lakukan. Puji Tuhan, terima kasih. Minta dengan hormat Pak Adrian untuk menutup sesi kita di dalam doa. Silakan Pak. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh sangat mengucap syukur atas panggilan dan satu kehormatan bagi kami semua untuk bisa menjadi hamba-hamba Tuhan. Kami tahu Tuhan tantangan dalam kehidupan kami tidaklah mudah. Begitu banyak hal-hal yang harus kami pikirkan, harus kami selesaikan, dan itu tidak mudah karena banyak sekali pikiran-pikiran ataupun hal-hal yang masih belum bisa disamakan, khususnya di dalam hal bagaimana seorang hamba Tuhan harus bekerja dan bagaimana dia bisa fokus dalam pelayanannya. Tapi satu hal Tuhan, kami diingatkan melalui semua pembicaraan ini bahwa kami dipanggil adalah untuk memuliakan Engkau, untuk membawa kabar baik itu. Semuanya adalah merupakan sarana. Tuhan berikan pada kami setiap talenta yang berbeda, setiap tanggung jawab yang berbeda. Entah itu di dalam dunia pekerjaan, entah itu dalam dunia pelayanan, atau di dalam bidang vokasi-vokasi yang lain yang memang Tuhan ingin kami kelola. Satu hal Tuhan, biarlah kami tetap ingat bahwa kami adalah seorang prajurit. Kami adalah seorang hamba yang harus taat pada tuannya. Biarlah hati dan pikiran kami fokus Tuhan, bukan pada hal duniawi, bukan pada benar atau salah, tetapi hanya pada pimpinan dan tugas yang Tuhan berikan pada kami. Dan biarlah hidup kami Tuhan bisa berkenan dan menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.